Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya semua? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Farohidin yaitu dalam pembelajaran IPA yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah tentang bioteknologi. Mungkin kalian pernah dengar apa itu bioteknologi? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahas mengenai apa itu bioteknologi, perhatikan peta konsep berikut ini. Bioteknologi itu bermanfaat untuk dalam bidang pertanian, dalam bidang pembuatan makanan, dan dalam bidang peternakan. Dalam bidang pertanian, bisa digunakan dalam kultur jaringan, pembastaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, dan rekayasa genetika. Dalam bidang pemanfaatan pembuatan makanan, dapat dibuat untuk pembuatan tempe, roti, yogurt, keju, dan protein tunggal. Dalam peternakan, kita dapat menggunakan untuk hibridisasi, imunisasi, dan rekayasa genetika. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu mengenai materi tersebut. Bioteknologi. Bioteknologi itu digunakan karena kita tahu bahwa manusia di permukaan bumi ini semakin lama bukan semakin berkurang, tapi populasi manusia semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi yang diharapkan dapat menutupi kekurangan pangan yang sehingga dapat diatasi. Oleh karena itu, dalam produktivitas pangan diperlukan yang namanya bioteknologi. Jadi jelas bahwa ketersediaan pangan yang tidak mampu mencukupi manusia dan terus dilakukan produktivitas itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan bioteknologi. Jelas anak-anak? Baik, kita lanjutkan tentang pengertian bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, fungi, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi biasanya dimanfaatkan untuk organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, di antaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Jadi, jelas ya anak-anak bahwa bioteknologi adalah cabang ilmu dalam kita mempelajari suatu ilmu yang bernama ilmu biologi. Jadi, anak-anak jika ingin memperdalam ilmu ini, nanti setelah lulus dari SMA atau lulus dari madrasah aliyah, kalian bisa melanjutkan ke jurusan bioteknologi. Baik anak-anak, bioteknologi itu sebagaimana tadi di awal dalam peta konsep bahwa bioteknologi itu dapat digunakan dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, biasanya digunakan adalah sebagai untuk kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah pembudidayaan. Sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi anak-anak, jika selama ini kita menanam dengan menggunakan biji, dengan menggunakan stek, dengan menggunakan cangkok, tapi dengan dalam biologi teknologi pertanian, kita bisa menggunakan sel yang terdapat dalam jaringan tumbuhan tersebut. Dan itu yang dinamakan dengan kultur jaringan. Yang kedua, untuk insektisida dari bakteri. Kita ketahui bahwa bakteri itu adalah menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga. Sehingga bakteri bisa kita manfaatkan sebagai insektisida, yaitu yang disebut dengan protein kristal insektisida. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga
sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Jadi, bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh serangga dan berkembang biak dalam serangga, sehingga serangga itu akhirnya menjadi mati. Yang kedua, dalam bidang pertanian juga digunakan untuk persilangan atau istilah lain adalah pembastaran. Kalian bisa tahu bahwa selama ini pada awalnya padi yang kita makan sehari-hari yang berawal dari beras itu awalnya adalah panennya 1 tahun sekali ya anak-anak. Kita bayangkan jika dalam 1 tahun kita hanya panen 1 kali, tadi di awal bisa dibayangkan bahwa kita akan kekurangan pangan. Dan dampak dari kekurangan pangan maka akan berdampak luas dari dalam suatu negara. Akhirnya negara itu bisa menderita kelaparan, bisa menderita kekurangan pangan. Oleh karena itu, diusahakan bagaimana caranya supaya ditemukan padi-padi unggul, sehingga padi itu bisa dipanen yang awalnya hanya 1 tahun sekali, bisa menjadi 2 tahun sekali, bahkan sekarang sudah bisa menjadi 3 tahun sekali. Di antara jenis varietas unggul yang tertemukan itu adalah padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan INPA 33. Yang berikutnya, teknologi nuklir. Selama ini mungkin anak-anak mendengar nuklir itu selalu berkaitan dengan bom nuklir, bom yang akan membawa dampak negatif. Jadi, apabila bom nuklir diledakkan dalam suatu kota, contohnya Jakarta, maka Jakarta akan hancur total, baik penduduknya maupun bangunannya. Tapi ternyata dalam bidang pertanian, teknologi nuklir itu bisa kita manfaatkan. Untuk apa anak-anak? Yang pertama, untuk mutasi tanaman sehingga memperoleh varietas unggul. Tadi jelaskan oleh Bapak pertama bahwa kita awalnya panen 1 tahun sekali, sekarang sudah bisa 3 tahun sekali. Itu merupakan hasil teknologi nuklir sehingga diperoleh manfaat yaitu berupa varietas unggul. Yang kedua, dengan teknologi nuklir kita bisa pemberantasan hama tanaman. Tadi dijelaskan bahwa dengan bakteri yang diciptakan khusus, sehingga bakteri bisa masuk ke dalam tubuh hewan dan hewan itu menjadi mati. Yang ketiga, untuk pengawetan makanan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu pada kali ini banyak sekali dalam kemasan, baik yang berupa plastik, kemasan dalam kaleng, dalam kardus, dan lain sebagainya. Makanan dalam kemasan itu perlu bahan pengawet agar tidak cepat rusak, tidak cepat busuk, dan sebagainya. Dan untuk itu digunakanlah teknologi nuklir sebagai alat untuk mengawetkan makanan. Tapi hati-hati, setiap mengonsumsi makanan lihat tanggal kadaluarsanya anak-anak, karena di situ ada batas akhir kapan makanan itu kita konsumsi. Yang berikutnya, teknologi nuklir bisa digunakan untuk pemupukan yang lebih baik. Kita bisa tahu kapan tanaman itu harus kita beri pupuk, kapan tanaman itu hanya kita siram saja. Sehingga pemanfaatan teknologi nuklir akan lebih menjadi baik lagi. Yang kedua, dengan bioteknologi kita bisa menjadi alat untuk pengelolaan lahan pertanian, yaitu secara ekstensifikasi dan intensifikasi. Apa itu ekstensifikasi? Yaitu merupakan usaha memperluas lahan pertanian. Contohnya, yang tadinya 1 hektar menjadi 2 hektar, menjadi 3 hektar, dan seterusnya. Intensifikasi yaitu merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Contohnya, yang awalnya jika pada tanah 1 hektar, kita hanya memperoleh hasil panen 1 ton. Kita harus bisa berpikir secara intensifikasi bagaimana caranya yang tadinya dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan panen 1 ton, bisa meningkat menjadi 2 ton, 3 ton, dan seterusnya. Jadi, bagaimana caranya itu tadi?
yaitu dengan cara pengolahan tanah yang baik, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, dan pemberantasan hama atau gulma yang merupakan penyakit tanaman yang menyebabkan tanaman menjadi sulit untuk berkembang biak. Berikutnya, bioteknologi dalam bidang pertanian bisa juga kita gunakan untuk teknologi hidroponik. Apa itu hidroponik, anak-anak? Hidroponik berasal dari kata hidro dan ponos, yaitu suatu cara menanam tapi tidak dengan menggunakan tanah. Media yang digunakan yaitu hanya menggunakan air. Jadi, hidroponik adalah bagaimana cara kita menanam suatu jenis tumbuhan tanpa menggunakan medianya tanah. Tapi kita bisa menggunakan kerikil, pasir, pecahan batu, potongan kayu, busa, dan lain-lain. Apa keuntungannya anak-anak dalam menggunakan hidroponik ini? Yaitu hasil pertanian akan berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak mengikuti musim, dan penggunaan pupuk menjadi lebih hemat. Dan selain dari itu anak-anak bahwa hasil pertanian dalam produk hidroponik biasanya harganya akan jauh lebih mahal dari pertanian konvensional. Itu ya anak-anak yang dimaksud dengan hidroponik. Berikutnya, bioteknologi juga bisa kita gunakan untuk rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Yaitu suatu usaha bagaimana memanipulasi sifat genetik suatu makhluk hidup sehingga kita bisa memperoleh makhluk hidup yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggabungkan dua materi yang berasal dari dua organisme berbeda. Dari penggabungan itu nanti akan ditemukan menjadi dua DNA yang berlainan yang disebut dengan DNA rekombinan. Dari DNA rekombinan itu kita menghasilkan suatu hasil dari rekayasa genetika, yaitu yang bernama organisme transgenik. Di bidang pertanian telah banyak sekali anak-anak dilakukan rekayasa genetika yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan, untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk apa? Untuk tanaman obat agar tidak mudah busuk. Untuk tanaman jagung dan kedelai, yaitu memperoleh jagung dan kedelai yang bermutu tinggi, untuk tanaman kapas, untuk tanaman pepaya, dan sebagainya, sehingga produktivitas dari suatu pertanian akan berkembang dan bertahan, sehingga kita terhindar dari yang namanya kekurangan pangan. Seperti yang telah ditemukan oleh peneliti di Universitas Jember, yaitu dihasilkan penelitian berupa tanaman tebu transgenik yang bisa tahan terhadap kekeringan. Sehingga walaupun dalam keadaan kering, tebu tersebut bisa berkembang biak dengan baik. Itu salah satu hasil rekayasa genetika. Yang berikutnya anak-anak, selain dalam bidang pertanian, bioteknologi juga dapat kita gunakan dalam pengolahan pangan, yaitu makanan. Sehingga kita tidak sadar anak-anak bahwa makanan yang kita makan setiap hari itu berupa hasil rekayasa bioteknologi yang sering kita gunakan yang disebut dengan bioteknologi sederhana. Apa itu? Misalkan tempe. Anak-anak tahu apa itu bahan tempe? Tempe itu dibuat dari bahan kacang kedelai. Nah, untuk merubah kacang kedelai menjadi tempe, diperlukan suatu organisme yang bernama jamur. Jamur itu bernama Rhizopus oryzae. Yang kedua, pembuatan roti. Ternyata anak-anak untuk pembuatan roti itu diperlukan juga jamur, karena gandum yang diolah tadi
tanpa menggunakan jamur Saccharomyces tidak akan bisa mengembang menjadi roti. Yang ketiga, yogurt. Anak-anak tahu yogurt dari apa? Betul, yogurt itu terbuat dari susu yang rasanya asam. Nah, untuk merubah susu menjadi yogurt itu diperlukan makhluk hidup yang berbentuk bakteri yang bernama Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Jadi, jika susu kita campur dengan kedua jenis bakteri tersebut, maka bakteri tersebut bisa merubah susu menjadi yogurt. Mungkin anak-anak sering ketemu ya dengan makanan tersebut atau minuman tersebut di toko-toko atau di tempat-tempat supermarket, yaitu susu yang rasanya asam. Yang berikutnya, keju. Keju dari apa, anak-anak? Keju itu ternyata sama dengan yogurt, dibuat dari susu. Hanya bakterinya saja yang berbeda, yaitu jika yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, jika keju menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Prosesnya yaitu enzim dari bakteri ditambahkan agar kasein dari susu itu bisa mengendap, mengeras, dan berubah menjadi keju. Kalian pasti suka ya dengan keju. Ya, itu makanan yang sangat bermanfaat karena mengandung protein yang cukup tinggi. Yang kelima, untuk protein sel tunggal. Sehingga dalam pembuatan itu tadi bisa digunakan untuk makanan cadangan seperti spirulina dan lain sebagainya. Ya, ini anak-anak ya bisa dilihat bagaimana proses pembuatan bahan makanan tadi dengan menggunakan jamur dan menggunakan bakteri sehingga bisa menjadi produk makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kita tidak sadar bahwa makanan tersebut adalah yang dibuat dengan menggunakan bioteknologi, walaupun bioteknologi sederhana. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya, bioteknologi peternakan. Untuk apa peternakan menggunakan ilmu bioteknologi? Pertama, untuk hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah proses perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat berbeda tapi masih dalam satu spesies. Contohnya, misalkan sapi Madura dikawinkan dengan sapi Bali, sapi Australia dikawinkan dengan sapi Jawa, ayam Bangkok dikawinkan dengan ayam kampung. Itu adalah perkawinan yang mempunyai dua sifat yang berbeda. Sehingga dengan perkawinan itu tadi yang melalui proses persilangan diharapkan dapat ditemukan dari jenis hewan yang memiliki sifat-sifat unggul. Hasil dari hibridisasi bisa kita lihat diantaranya ada sapi Santa Gertrudis, ada sapi Brangus, ada domba Marino, dan ayam Leghorn. Contoh hewan yang dihasilkan dari hibridisasi. Atau kita bisa lihat sapi limusin, sapi Australia yang badannya besar-besar, dan lain sebagainya. Itu merupakan hasil rekayasa genetika dengan menggunakan ilmu bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang kedua, untuk inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah proses persilangan yang diambil dari dua jenis hewan yang berbeda tetapi sama jenis, misalkan sapi Australia dengan sapi Madura. Ya, kedua jenis itu digabungkan tapi tidak melalui proses perkawinan anak-anak. Tapi dengan apa? Yang diambil hanyalah spermanya saja. Jadi, sperma dari hewan jantan yang unggul diambil, disimpan, dan nanti digunakan untuk membuahi hewan betina
sehingga akan meningkatkan kelahiran dengan cepat. Jadi, jika kita menginginkan sapi Australia, ingin kita kawinkan dengan sapi Madura contohnya, kita tidak perlu membawa sapinya anak dari Australia. Cukup repot kan? Belum badannya besar, hewannya besar, bagaimana cara memasukkan ke pesawat dan sebagainya. Oleh karena itu, cukup dibawa atau diambil spermanya saja dari sapi jantan sapi Australia tersebut, lalu nanti dimasukkan ke dalam rahim sapi betina dan nanti bisa berkembang biak menjadi proses inseminasi buatan. Ya, itu anak-anak. Yang berikutnya, rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah proses dari bagaimana suatu makhluk hidup yang tadinya tidak unggul bisa menjadi unggul. Tadi disebutkan, ada contohnya sapi bovine growth. Sapi itu jika disuntik dengan hormon pertumbuhan, maka akan memproduksi susu yang cukup banyak, akan meningkatkan bobot daging, sehingga berat badan sapi dan produktivitas susu dari sapi tersebut akan meningkat. Yang kedua, ikan salmon. Anak-anak tahu ikan salmon. Ikan tersebut kita tahu ya, harganya cukup mahal di supermarket. Nah, ikan salmon agar ukurannya cepat bertambah dalam waktu yang singkat, maka ikan salmon itu diberi suntikan gen hormon ke dalam badannya. Sehingga yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, 2-3 tahun atau lebih, dengan waktu yang singkat, badan tubuh dari ikan salmon itu sudah tumbuh cukup besar. Itu ya anak-anak, ya tentang pembahasan kita dalam bioteknologi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita bisa bertemu kembali dalam materi yang sama, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita cara mengembangkan ilmu-ilmu baru dalam ilmu biologi, sehingga peningkatan produksi pangan, peningkatan produksi pertanian akan semakin terjamin kebutuhan pangan manusia, baik manusia di Indonesia khususnya maupun manusia di dunia. Terima kasih materi pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.